Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas khusus tentang saham BRMS ya, secara technical analysis. Jadi sudah lama kita nggak menganalisis saham ini, dimana banyak yang kemarin menanyakan bagaimana kabar dari saham BRMS saat ini ya. Oke, jadi kita sebelum ke sana kita akan melihat dulu pergerakan IHSG. Yang mana kalau kita lihat ini garis technical analysis ini tidak pernah saya ubah, saya hanya melihat aja pergerakannya seperti apa. Ternyata kemarin ketika dia di tanggal berapa ini, di tanggal 15 September 2022 dia sempat menyentuh harga 7.379 dan kemudian akhirnya kembali turun lagi ke area sini ya, ke area 7.014an, dan kemudian ditembus ya di tanggal berapa ini, di tanggal 10 Oktober 2022, dan kemudian dilanjut turun, akan tetapi dia terpental di area ini ya. Di sini ada dua area. Pertama di sini adalah support struktur di sini. Yang mana support struktur ini terbentuk dari area resisten sebelumnya. Ketika resisten di breakout, maka resisten akan berubah fungsi menjadi area supportnya, dan kemudian dia terpantul di sini. Dan kemudian di sini juga ada ketepatan yang namanya support trendline afternya ya di sini. Di sini terbentuk dari satu pantulan, dua pantulan, tiga pantulan, empat pantulan, dan di sini ada 5 pantulan, dan kemudian di sini adalah pantulan ke-6-nya ya. Ya betul ya. 1 2 3 4 5 6 7 berarti. Ini adalah pantulan ke-7-nya. Dan kemudian dia saat ini kembali lagi ke area support sebelumnya, atau bisa dibilang ini adalah area resisten juga sebelumnya. Sini resisten, dan kemudian sempat retest di sini untuk menjadikan area support selanjutnya, tetapi supportnya tidak berhasil menahan dan kemudian ditembus, dan saat ini dia sudah berhasil nge-breakout lagi area sini, dimana IHSG kemarin closingnya di harga 7.091, dan untuk area ini sendiri batas atasnya adalah di harga 7.066, berarti otomatis sudah tertembus ya. Jadi otomatis kemungkinan kalau dia nanti kuat, dia akan kembali ke harga-harga 7.379. Apakah dia akan lanjut naik ataukah dia akan kembali turun lagi dan bergerak sideways di dalam area ini ya, seperti ini, ataukah akan kembali retest ke area sini lagi ya, atau akan lanjut nge-breakout ke atas ini. Oke, kita lihat aja nanti pergerakan IHSG seperti apa. Lanjut aja, kita akan lanjut ke materinya untuk saham BRMS ini. Oke, BRMS ini kalau kita lihat dari trennya atau kita lihat dari garis EMA 50 dan EMA 200-nya, ini cukup mengkhawatirkan ya, dimana di sini bisa kita lihat sudah terbentuk yang namanya dead cross, dimana EMA 50 sudah memotong ke bawah EMA 200-nya. Jadi EMA lebih kecil sudah memotong ke bawah EMA yang lebih besar di sini. Nah, jadi hampir aja terbentuk yang namanya dead cross. Coba kita lihat apakah sudah terpotong atau belum. Oke, ternyata belum terpotong ya di sini, tapi udah hampir bersentuhan. Tapi nanti kalau sumpah dia anjlok lagi atau merah lagi, ada kemungkinan dia akan memotong ke bawah garis EMA 200-nya di sini ya. Nah, sebentar lagi dia akan turun ke bawah sini dan memotong garis EMA 200-nya. Oke, kita hapus dulu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi agak mengkhawatirkan ya, dimana trennya sudah menurun, dimana dia sebelumnya cukup kuat ya, rally-nya berada solid di atas EMA 50-nya dan EMA 200-nya berada di bawah, dan kemudian naik terus, dan kemudian baru dia tidak berhasil membentuk yang namanya higher high selanjutnya ya di sini ya. Oke, kita buat aja higher high-nya di sini. Oke, di sini ya. Di sini adalah resisten tertingginya di harga berapa ini? Di harga 304, dan kemudian dia tidak berhasil membentuk higher high selanjutnya. Jadi struktur afternya itu bisa dibilang sudah hancur ya, sudah rusak. Dimana sebelumnya di sini ada terbentuk higher high-nya. Sini higher high sebelumnya. Di sini juga ada ya, di sini higher high. Sini higher high. Sini juga ada terbentuk higher high. Sini juga terbentuk higher high. Dan kemudian di sini terbentuk yang namanya higher high. Nah, dan kemudian di sini dia tidak berhasil membentuk higher high selanjutnya ya.
harusnya kalau struktur uptrendnya masih valid, dia harusnya membentuk higher high di area sini atau di harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan higher high selanjutnya. Akan tetapi ternyata dia malah turun, jadi membentuk yang namanya higher low, atau itu adalah ciri-ciri bahwa saham sudah mulai memasuki fase downtrendnya di sini ya. Nah, di sini terbentuknya malah higher low. Oke, di sini. Nah, jadi di sini kita akan buat aja garis resisten trendline ya. Di sini kita akan buat garis seperti ini. Nah, jadi karena di sini sudah terlihat pola penurunannya. Di sini resisten sebelumnya dan kemudian di sini adalah resisten selanjutnya, yang mana resistennya lebih rendah dibandingkan dengan resisten sebelumnya di sini. Nah, sekarang dia posisinya seperti ini. Apakah kita untuk yang belum punya, apakah kita sudah bisa masuk ataukah masih menunggu dulu di mode seperti ini? Oke, kita akan lihat lagi lebih jelas lagi untuk area-area supportnya. Nah, kita akan menggunakan time frame mingguan aja mungkin ya. Coba kita lihat dulu. Nah, kita akan mencari support area yang besarnya dulu. Kita lihat di sini ada support ya, sebelumnya support, dan kemudian di sini ada area resisten. Saya akan blok dari sini ke sini. Oke, saya besarkan dulu apakah udah pas atau belum. Ini saya sentuhkan ekornya aja. Oke, ternyata ada hubungan ya di sini. Atau di sini kita pakai ekor yang keduanya. Oke, ini akan saya buat. Mana tuh? Support area. Nah, kenapa di sini saya buat support area? Di sini adalah terbentuk yang namanya area support ini terbentuk di mana sebelumnya di sini juga adalah area support. Di sini ada 2 kali pantulan ya. Di sini bisa dibilang pola double bottom ya. Ini terbentuk pola double bottom. Belum ada di sini. Sebentar saya carikan dulu. Sini. Sini pola double bottom ya, ketika dia menyentuh area sini dan kemudian naik, menyentuh lagi dan kemudian dia lanjut naik, lanjut tinggi ya, ketika dia berhasil nge-breakout area resistennya ini. Nah, ini adalah area resistennya. Coba kita lihat dari ketika dia berhasil breakout dan retest di sini ya. Di sini dia breakout dan kemudian dia retest di sini dan kemudian dia naik sampai ke atas ini. Dia naik sekitar 74,25% ya, kelihatan ya dari pola double bottom seperti ini, dan kemudian dia breakout di candle ini tanggal 30 Juni 2014 dan kemudian dia retest di area sini. Di sini di tanggal berapa ini? Oh, di sini di tanggal 14 Juli 2014 ya. Dan kemudian dia naik sekitar 74%-an. Nah, seperti itu. Jadi di sini dan kemudian ini sebelumnya menjadi area support dan kemudian akhirnya ditembus ke bawah. Maka ketika area support ditembus, maka dia akan berubah fungsi menjadi area resisten di sini ya, dan kemudian di sini menjadi area resisten dan kemudian akhirnya di breakout lagi. Jadi ketika resisten di breakout, maka resisten akan berubah fungsi menjadi area support selanjutnya. Jadi di sini saya buat aja support zone, support area ya. Nah, dan kemudian benar aja kemudian di sini dia ternyata terpantul ya di area sini. Oke, kita lihat menggunakan daily lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi ternyata dia kemarin terpantul di sini di tanggal 3 Oktober 2022 dia menyentuh batas bawahnya di harga 131 dan kemudian dikembali menguat lagi ya. Oke, di sini kalau kita lihat dari strukturnya juga dia sudah mulai ada kenaikan ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Nanti mungkin akan menyentuh lagi dan kemudian dia akan kembali ke atas sini ya. Nah, pertanyaannya,
Sampai kalau nanti dia menyentuh area sini, apakah dia akan di breakout ataukah dia akan patuh seperti pola sebelumnya dan kemudian dia akan lanjut turun lagi ya, seperti itu. Nah, kita lihat lagi di sini, kita akan cari area support-support selanjutnya. Di sini ada area supportnya. Nah, seperti ini ya. Di sini ada area resisten sebelumnya di tanggal 2 Maret 2022 dan kemudian dia turun dan akhirnya di breakout dan retest di sini untuk menjadikan area support selanjutnya ya. Di sini support, di sini jadi support lagi dan kemudian di sini juga masih menjadi support, di sini menjadi support dan kemudian akhirnya di breakdown di sini di tanggal berapa? Di tanggal 20 September 2022. Nah, di sini berarti untuk saham BRMS ini dia masih ada PR di sini ya, di harga 200-an atau di harga 191 aja lah batas bawahnya. Apakah dia berhasil breakout atau enggak ya? Kalau dia berhasil breakout, ada kemungkinan dia akan lanjut ke harga-harga berapa ini? Ke harga-harga 220-an. Jadi kalau kita lihat dia berhasil breakout dari area sini sampai ke sini, mungkin dia akan dapat atau kita akan dapat sekitar 10%-an. Jadi saya tarik kesimpulan, untuk kalian yang masih belum punya saham BRMS ini, saya sarankan untuk kita pantau aja dulu pergerakannya seperti apa ya. Jadi saat ini dia masih punya PR di area resisten 191 dan area 191 dan harga 2000 ya untuk batas atasnya. Apakah dia berhasil ditembus atau enggak? Kalaupun seumpama di harga 200 ini berhasil ditembus, kita juga masih punya apa ya istilahnya, kita masih punya PR untuk resisten trendline downtrend ini ya. Apakah dia berhasil ditembus atau enggak? Tapi kalau seumpama dia nggak berhasil ditembus, ada kemungkinan dia akan melanjutkan pola downtrendnya di sini. Saya gambarkan aja dulu di sini ya. Nah, inilah pola downtrendnya. Dan kemudian dia menyentuh dan kemudian turun lagi, menyentuh lagi dan kemudian akan lanjut turun ke bawah lebih dalam lagi ya, bahkan di bawah 100-an ya harganya. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi kita awasi aja dulu untuk kalian mau masuk saham BRMS ini, kita awasi aja dulu untuk lebih cakepnya lagi. Kita bisa masuk ketika dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrend ini. Tapi kalau untuk kalian yang sudah terbiasa main cepat, oke, kita bisa pantau ketika dia sudah berhasil breakout dari harga 200-nya. Kalau dia sudah berhasil breakout dari harga 200-nya, kita bisa mulai cicil masuk dengan target terdekatnya. Maaf. Dengan target terdekatnya adalah di harga 2200-an ya. Oke, 220-an maksud saya. Oke, jadi di sini tadi kalau kita proyeksikan dia berhasil breakout di harga 202, kita masih ada kesempatan untuk sampai ke area resisten ini untuk dapat sekitar 8,64%. Berarti sudah di atas 5%-an ya. Nah, dan untuk kalian masih punya saham BRMS ini, apakah kita harusnya sudah keluar atau masih bisa hold terus? Jawaban saya untuk saat ini kita masih ada kesempatan untuk hold terus ya, dimana di sini dia sudah memberikan struktur pembalikan ya, pembalikan dimana dia sudah mulai kelihatan terbentuk yang namanya pola lower high-nya atau support yang sudah semakin lama semakin meninggi dibandingkan dengan support sebelumnya di sini ya. Oke, saya tandain aja di sini. Nah, jadi PR-nya itu masih sama, PR-nya di area sini ya. Jadi kalau kalian nanti dia seumpama tidak berhasil ngejebol area sini, ngejebol area sini dan kemudian kondisi kalian sudah profit, kalian bisa amankan dulu aja profit yang udah kita dapat. Dan untuk kalian yang posisinya masih loss, ya saran saya ya bisa diikuti, boleh enggak ya. Jadi kalau nanti seumpama dia tidak berhasil menembus area sini, kita bisa cut loss dulu aja, kita keluar dulu aja, kita amankan aset yang masih kita punya daripada dia harus kembali lagi ke area bawah sini ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau seumpama nanti dia turun lagi ke area sini, berarti minus kita akan bertambah lagi sekitar 39%-an. Tapi kalau semua nanti kita menyentuh area sini, menyentuh harga 218-an atau menyentuh garis trendline downtrend ini, kalian bisa gambar aja ya di trading view kalian masing-masing. Karena harganya akan semakin lama semakin berubah ya, karena dia turun. Bisa saat ini aja, mungkin kalau di tanggal 10 November nanti harganya 221, tapi kalau nanti dia kelama-kelamaan di tanggal 28 November dia harganya di harga 211-an ya. Oke, seperti itu ya. Atau kalau mau maksimalnya, maaf. Oke.
Seperti itu ya. Atau kalau mau maksimalnya nanti ya, kalau mau maksimal kita tunggu aja dia ngejebol harga 131-nya, tapi otomatis minus kita akan bertambah lebih banyak lagi ya, seperti itu. Nah, dimana saham ini sendiri sudah terlihat jelas dari pola ini ya, pola downtrendnya, dimana dia terbentuk struktur yang resistennya semakin lama semakin merendah seperti ini. Oke, saya rasa cukup ya untuk kita analisis saham BRMS ini, dimana kita sudah mengambil kesimpulan. Untuk yang belum punya, kita bisa tahan dulu aja untuk masuk dari saham BRMS ini sampai pola uptrendnya kembali jelas ya. Atau kalau mau main cepat, kita bisa tunggu ketika dia berhasil breakout dari harga 200-an dengan target terdekatnya adalah di resisten trendline downtrendnya ini. Dan untuk kalian masih belum punya, yang sudah punya dan kalau sudah profit di area resisten ini, bisa kita amankan dulu profit yang sudah kita dapat. Dan kalau yang sudah masih loss, bisa kita pertimbangkan ketika dia tidak berhasil ngejebol, kita bisa keluar dulu aja ya, daripada kita akan dibawa turun lagi kembali ke harga 130-an ini ya. Oke, seperti itu aja untuk video kali ini. Semoga analisis saham BRMS ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.